Shalom saudaraku, damai sejahtera Kristus turun atas kita semua. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-33 sampai 35. Ini adalah firman Tuhan Yesus yang disampaikan sebagai penutup dari apa yang dia ajarkan, bahwa segala sesuatu harus dilepaskan kalau orang mau jadi murid Kristus. Nah, nanti kita akan coba dalami apa yang dimaksud oleh Tuhan tersebut. Ayat 33, demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Saya ulangi ya. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, kita berhenti dulu satu ayat ini, saudara. Jadi untuk kita disebut murid Kristus atau sungguh-sungguh murid sejati dari Kristus, Tuhan menetapkan akan satu syarat, yaitu kita harus melepaskan diri dari segala milik kita. Nah, ini tidak mudah, saudara, karena manusia itu selalu merasa memiliki apa-apa yang ada pada dia. Apa saja, saudaraku, itu merasa bahwa itu adalah haknya, itu adalah miliknya. Baik yang di dalam dirinya, kepintaran, kemampuan, semua, maupun yang di luar, ya, harta, kekayaan, keluarga, teman-teman, ya semua, saudara. Jadi yang melekat pada diri kita, ya tubuh ini, kemudian uang itu di luar, ya, saudaraku ya. Yang di dalam itu kepintaran, saudaraku ya, keterampilan, bakat-bakat yang ada pada kita. Nah, Tuhan berkata bahwa tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari milik segala, jadi bukan sebagian tapi segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dengan demikian, syarat jadi murid Kristus, kita harus melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang melekat, yang kita anggap itu adalah milik kita, maupun yang ada di luar kita. Seringkali saya sampaikan, saudaraku, ini firman ini sebetulnya kalau kita tanggapi secara logika saja, ini logis banget, saudara. Sekarang yang melekat dalam diri kita aja, itu kan nggak usah kita genggam kuat-kuat, nggak usah kita pertahankan, nanti kan pada suatu saat akan hilang sendiri. Berarti kan itu memang bukan milik kita yang abadi, kan. Segala sesuatu yang di atas muka bumi ini tidak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Saudara punya keterampilan itu pada suatu saat pasti akan menurun. Saudara punya kesehatan itu puji Tuhan kalau bagus terus. Tapi kan suatu saat kita juga akan selesai dengan hidup ini. Jadi tubuh kita, keinginan kita, pikiran kita, kemampuan kita, keterampilan kita, kecerdasan kita, itu pada suatu saat akan berhenti, saudara. Makanya saya katakan logis. Dan Tuhan ingin kita ini menyadari sedini mungkin, itu bukan milikmu, itu hanya titipan sementara. Nah, kalau kita menyadari itu, maka firman ini jadi logis, saudaraku. Tuhan berkata, mau jadi muridku, lepaskan dari semua yang kamu miliki. Yang di luar lebih lagi, saudaraku. Betapa kita sering melihat bahwa, ya, lihat dalam contoh-contoh peristiwa-peristiwa, ya. Peristiwa suka tidak suka, mau nggak mau, orang yang kita kasihi, selesai waktu di bumi ini dipanggil Tuhan dengan berbagai macam cara. Itu nggak enak, itu bukan sesuatu yang sedap untuk dibahas, tetapi itu fakta. Jadi Tuhan ini berkata, kalau kamu mau jadi muridku,
Kamu harus melepaskan diri dari semua yang kamu miliki. Ini bukan melepas diri secara harafiah, tetapi di dalam batin kita, dalam pengertian kita, dalam roh kita, kita harus menyadari, ini bukan punyaku. Semua, saudara. Apalagi harta. Sekarang ada, besok bisa nggak ada. Sebaliknya, sekarang nggak ada, besok bisa ada. Ya kan? Kalau Tuhan mau mempercayakan itu pada kita. Bahkan yang lebih berat, yaitu orang-orang yang kita kasih yang ada di sekeliling kita. Orang tua, anggota keluarga kita, keluarga inti, ada istri, ada anak-anak, kemudian kakak adik yang kita kasihi, teman-teman, sahabat-sahabat, itu bukan punya kita, saudara. Itu hanya sementara, titipan sementara dari Tuhan. Kalau saya ngomong begini, saya cuma ingin ya sometimes gitu ya, kadangkala kita ini harus merenungkan akan firman Tuhan yang ya tanda kutip keras seperti ini. Supaya apa? Supaya ketika kita tiba waktunya menghadapi semuanya, firman ini sudah ada. Itu bukan punyaku. Paham ya saudaraku ya? Tetapi kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 34, nah ini mengejutkan, bahwa ternyata fungsi kita sebagai garam yang bisa menggarami dunia ini, itu terkait dengan melepaskan diri dari segala milik tersebut. Dikatakan di sini, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang membuat kita sebagai garam dunia ini garam yang tawar, yang dikatakan tidak ada gunanya lagi baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu ayat 35, ayat penutup. Jadi dengan demikian saudaraku, kalau kita merindukan fungsi garam yang sesuai firman Tuhan katakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, itu supaya fungsinya itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Satu syarat, kita harus jadi murid Kristus yang sejati. Dan murid Kristus yang sejati adalah orang yang tahu melepaskan segala miliknya. Saudara, itu semua ada di dalam hati. Coba sekarang saudara melihat semua yang ada padamu, baik yang di luar maupun yang di dalam dirimu. Ini sementara. Ini adalah punyanya Tuhan. Ini bukan punya aku. Nah, itu yang harus saudara sadari terus-menerus. Ya. Kalau sudah merenung lebih dalam ya, kenapa toh Tuhan Yesus itu ketika berfirman kepada murid-muridnya, dia menetapkan akan syarat. Ini saya bacakan di Matius 16 ya, ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengapa demikian? Kok ditetapkan sebagai syarat mutlak dan syarat awal, saudara, untuk kita ini mengikut Kristus? Jawabnya sederhana. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, sebetulnya kita itu harus sadar bahwa yang menghalangi kebahagiaan sejati adalah diri kita sendiri, yaitu diri sendiri yang merasa bahwa aku memiliki diriku, aku memiliki semua yang ada di sekelilingku. Ya, jadi istilahnya itu keakuan ini, makanya itu harus disangkal. Kita kaitkan dengan ayat tadi di dalam Lukas 14 tadi.
Setiap orang yang mau menjadi muridku, dia harus melepaskan diri dari segala miliknya. Nah, saudara, Tuhan tahu yang bikin kamu susah, yang bikin kamu menderita, itu adalah kemilikan itu. Dulu pernah saya sampaikan tentang kutuk kepemilikan. Jadi lebih baik, saudaraku, kita ini secara berkala ya. Kita mensyukuri semua yang baik yang Tuhan berikan. Saudara, sementara saudara punya istri, kasihilah istrimu. Karena ada waktu kita akan berpisah. Ya, ketika Tuhan panggil salah satu di antara kita, di antara pasangan. Saudara ada anak-anak, syukuri. Didik anak-anakmu, berikan kasih dan perhatian sebesar mungkin, sebisa mungkin kepada anak-anakmu. Beri akan tuntunan pendidikan, doa-doa Anda pada anak-anak. Karena pada waktunya, mungkin kita akan berpisah dengan cara segala macam. Ya kalau anak itu nanti akan menikah, ya mungkin pergi ke luar negeri, berada di tempat jauh. Ada, saudaraku, akan rasa sedih ketika ada perpisahan, karena kita manusia, saudara. Ada rasa duka ketika kita harus berpisah, tapi kembali, itu milik siapa? Milik Tuhan, ya sudah dilepas. Jadi melepaskan segala milik itu karena apa? Karena Tuhan ingin kita bahagia. Kebahagiaan sejati kita akan peroleh ketika kita ini berhasil menyingkirkan si aku. Si aku ini selalu ingin menggenggam segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Menggenggam, ini punyaku. Kedudukanlah, jabatanlah, talentalah. Ya, dulu pernah saya saksikan ya ada seorang pemain piano yang sangat handal. Ketika dia terkena stroke, dia tidak bisa main piano lagi. Jadi sementara masih bisa main piano dan masih sehat, persembahkan itu untuk Tuhan, karena itu bukan punyamu. Ngerti ya saudaraku ya? Kemerosotan, saudara, kemampuan. Saya tidak ingin melemahkan Anda ya, karena kita tidak boleh merasa bahwa sekarang aku sudah tua, kita harus ya merasa bahwa kita masih diberi kemampuan oleh Tuhan, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga di dalam segala sesuatu. Tetapi fakta, saudaraku, tidak bisa disangkal. Ya, keterampilan, kekuatan, dan sebagainya pasti ada penurunan, kemerosotan. Dipelihara sih, dijaga, yaitu tanggung jawab. Kemampuan berpikir, kemampuan mengingat sesuatu, itu harus terus dijaga. Tetapi ingat bahwa itu bukan milikmu, itu adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Jadi si aku harus benar-benar kita sangkal. Karena si aku inilah yang menjadi musuh untuk kita ini tidak bisa berbahagia. Kita menjadi sedih, susah itu karena si aku ini. Nah, kemudian dikatakan memikul salib dan mengikut aku. Memikul salib itu adalah tanggungan atau beban yang Tuhan tetapkan untuk kita. Itu dengan rela harus diterima beban tersebut. Jangan melarikan diri dari beban itu. Sebab kalau melarikan diri dari beban itu, justru nanti akan terkena kuk dunia. Memikul salib itu satu-satunya cara untuk kita bebas dari kuk dan ikatan dunia. Kita terikat pada Tuhan Yesus. Memikul akan salib yang Dia tetapkan. Nah, Dia berkata, kuk yang aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya berharap, saudaraku, ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang ada, baik di dalam kita maupun di luar, yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan percayakan pada kita, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Sadari, akui, doakan,
Sehingga ketika ada saatnya saudara diperhadapkan pada tanda kutip kehilangan atau perpisahan, itu tidak akan membuat Anda terlalu berduka, ya, karena engkau sudah ngerti ini punya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.